Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kanalpedia Islam. Kali ini kita akan membahas perang Bani Quraisyah akhiri keberadaan Yahudi di Madinah. Pengkhianatan kaum Yahudi Bani Quraisyah terhadap perjanjian damai dengan kaum muslimin begitu menyakitkan. Bagaimana tidak, ketika perang Khandaq terjadi, Bani Quraisyah yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin seharusnya turut menjaga kota Madinah yang dikepung. Namun, Bani Quraisyah justru berkhianat dan bergabung dengan pasukan koalisi pimpinan Quraisy. Pengkhianatan itu benar-benar terjadi di saat muslimin berada dalam kondisi kritis. Pengkhianatan itu sendiri diprovokatori oleh Huyai bin Akhtab An-Nadari, pemimpin Yahudi Bani Nadir yang telah diusir oleh Rasulullah dari lingkungan Madinah setelah ia berkhianat atas perjanjian dengan muslimin. Pada akhir Zulqaidah dan awal Zulhijjah pada tahun 5 Hijriyah, pasukan muslimin telah ditolong oleh Allah terhindar dari bahaya pasukan koalisi besar. Rasulullah SAW dan para sahabat pulang ke rumah. Rasulullah SAW pulang ke rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sedang mandi, malaikat Jibril alaihissalam datang dan mengatakan, "Kalian sudah meletakkan senjata kalian? Demi Allah, kami belum meletakkannya. Keluarlah menuju mereka." Rasulullah SAW bertanya, "Kemana?" "Ke arah sini," jawab Jibril seraya menunjukkan arah perkampungan Bani Quraisyah. Hadis riwayat Bukhari. Menerima perintah ini, Rasulullah SAW bergegas melaksanakannya dan menginstruksikan kepada para sahabatnya untuk segera bergerak ke arah Bani Quraisyah. Bahkan supaya cepat sampai ke tujuan, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah ada satupun yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah." Hadis riwayat Bukhari. Adapun menurut riwayat Imam Muslim nomor 1770, bunyi perintah itu, "Janganlah ada satupun yang sholat zuhur kecuali di perkampungan Bani Quraisyah." Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan, sebagian ulama mencoba mengkompromikan atau memadukan dua riwayat hadis tersebut dengan jumlah dugaan. Mengapa bisa ada dua versi sholat, yaitu asar dan zuhur? Pasukan muslimin pun segera berangkat ke perkampungan Yahudi Bani Quraisyah lebih dulu. Ketika mereka mendapati waktu sholat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut di tengah jalan, sebagian dari mereka mengatakan, "Kita tidak sholat sampai kita tiba di perkampungan Bani Quraisyah." Sementara yang lain bersikukuh tetap melakukan salat asar pada waktunya, karena mereka memandang bahwa Rasulullah SAW tidak bermaksud menyuruh para sahabat menunda salat asar sampai lewat waktunya. Dua sikap yang berbeda dalam menyikapi sabda Rasulullah SAW ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Namun, Rasulullah SAW membenarkan keduanya dan tidak mencela salah satunya. Ibnu Hajar mengatakan, ada dua kesimpulan dari kisah ini. Pertama, sebagian sahabat ada yang memahami larangan ini sebagaimana zahirnya. Mereka tidak peduli dengan habisnya waktu, karena mereka lebih menguatkan larangan yang kedua daripada larangan pertama, yaitu menunda sholat sampai akhir waktunya. Mereka berdalil dengan bolehnya menunda waktu sholat bagi orang tersibukkan dengan urusan peperangan, sebagaimana yang terjadi dalam perang Khandaq. Telah disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa mereka, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat, menunaikan sholat asar setelah matahari terbenam karena tersibukkan dengan urusan perang. Mereka menganggap itu boleh pada semua kesibukan yang terkait urusan perang. Terlebih masa itu juga adalah masa penurunan atau pembentukan syariat. Kedua, sebagian sahabat yang lain memahaminya tidak sebagaimana zahirnya. Mereka menganggap itu adalah kinayah atau sindiran agar mereka termotivasi untuk bergegas dan berjalan dengan cepat menuju Bani Quraisyah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju perkampungan Bani Quraizah bersama 3.000 orang pasukan. Setibanya di perkampungan Bani Quraizah, pasukan kaum muslimin melakukan pengepungan dan melakukan blokade terhadap kelompok Yahudi. Menurut pendapat yang kuat, pengepungan berlangsung selama 25 hari. Pengepungan selama itu sangat berdampak bagi Yahudi Bani Quraizah. Akhirnya mereka menyerah dan siap menerima sanksi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyikapi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melimpahkan penentuan jenis sanksi yang akan dijatuhkan bagi Bani Quraizah kepada Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad adalah salah seorang tokoh dari Bani Aus. Bani Aus dahulunya sekutu Bani Quraizah. Sa'ad bin Mu'az saat itu tidak ikut serta dalam pengepungan karena luka-luka yang dideritanya dalam perang Khandaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengirim utusan kepada Sa'ad radhiyallahu anhu agar datang. Ketika Sa'ad sudah mendekati pasukan kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kaum Ansor, "Berdirilah, sambutlah Syed pemimpin kalian." Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan duduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Sesungguhnya orang-orang ini Bani Quraizah tunduk kepada hukummu." Kemudian Sa'ad mengatakan, "Hukum yang saya tetapkan yaitu pasukan mereka dibunuh, kaum wanita dan anak ditawan." Mendengar saksi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau telah menjatuhkan sanksi kepada mereka sesuai dengan sanksi Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Berdasarkan pendapat terkuat, jumlah mereka yang terkena sanksi itu sebanyak 400 orang. Semua terkena sanksi kecuali sebagian kecil karena mereka menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislamannya, atau karena mendapatkan jaminan keamanan dari sebagian sahabat, atau karena ada keterangan yang membuktikan bahwa dia tetap setia dengan perjanjian ketika terjadi pengepungan terhadap kaum muslimin. Namun, jumlah mereka tidak lebih dari jumlah anggota satu keluarga. Demikianlah akhir dari Yahudi Bani Quraizah membuat Madinah bersih dari kaum Yahudi, setelah sebelumnya Bani Qainuqa dan Bani Nadir diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sekitar Madinah. Semoga kisah-kisah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.